Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tafakur TV, mari kita bahas tentang etika bercanda. Bolehnya bercanda tidak mengharuskan seseorang untuk melanggar norma dan etika syariat. Berikut ini adalah norma dan etika yang harus diperhatikan dalam bercanda agar terhindar dari dosa. 1. Jujur tanpa dusta. Tentu kita masih ingat teladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun bercanda, namun beliau tetap berkata jujur dan meninggalkan dusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan satu ancaman keras. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, celaka orang yang bercerita dengan berdusta, untuk membuat ketawa suatu kaum, celakalah ia, celakalah ia. Hadits riwayat Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi. Barang siapa bisa menjaga diri agar tidak terjatuh dalam dusta ketika bercanda, maka jaminan jannah disediakan untuknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya menjamin dengan istana di tengah-tengah jannah, bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun sedang bercanda. Hadits riwayat Abu Daud dan Al-Baihaqi. Penjagaan dirinya dari dusta tatkala bercanda menjadi tanda keimanannya yang sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seorang hamba tidak dikatakan beriman dengan keimanan yang penuh sempurna, sampai dia bisa meninggalkan dusta dalam canda, dan meninggalkan perdebatan meskipun benar. Hadits riwayat Ahmad. 2. Pada selain perkara agama. Seharusnya seorang muslim tidak menjadikan permasalahan agama sebagai bahan candaan. Karena hal itu termasuk mengolok-olok agama, yang bisa membatalkan keislaman. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasul-Nya kalian selalu berolok-olok? Tidak usah kalian minta maaf, karena kalian kafir sesudah beriman. Quran Surah At-Taubah ayat 65-66. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, ayat ini menjelaskan bahwa mengolok-olok Allah, ayat-ayatnya, dan Rasul-Nya termasuk perbuatan kafir, pelakunya dikafirkan setelah keimanannya. Cara bertaubatnya adalah meminta ampun kepada Allah Ta'ala, bertaubat dan meyakini kafirnya perbuatan tersebut, serta memperbarui keislamannya. 3. Waktu dan tempat yang tepat. Telah menjadi suatu kenyataan, bahwa bercanda pada waktu dan tempat yang salah akan menjadikan urusannya rusak, atau menimbulkan gesekan permusuhan. Oleh karena itu, Sufyan bin Uyainah rahimahullah menyatakan, bahkan bercanda itu sunnah, namun hal itu berlaku bagi orang yang bisa melakukan canda dengan adab yang baik, pada tempat dan waktu yang tepat. Itulah yang dinamakan dengan hikmah tatkala seseorang bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bayangkan jika seorang sibuk bercanda di suatu rapat musyawarah, niscaya dia akan dicibir atau bahkan diusir oleh peserta yang lainnya. Sepatutnya, seorang muslim melihat waktu dan tempat tatkala ingin bercanda. 5. Tidak merendahkan. Terkadang kita risih dalam sebuah ajang canda tawa yang riuh. Ternyata di salah satu sudutnya tampak seseorang duduk terpojok dihinakan, direndahkan tidak hanya oleh satu orang, bahkan seluruh yang hadir beramai-ramai menghinakannya. Seandainya kita ingat firman Allah Ta'ala, tentu kita tidak akan merendahkan saudara kita selamanya. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Al-Hujurat ayat 11. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, di dalam ayat ini Allah Ta'ala melarang kita untuk mengejek orang lain, yaitu merendahkan dan mengolok-olok mereka. 6. Tanpa mengutil. Pada dasarnya larangan ini hampir sama dengan larangan mencuri. Hanya saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan khusus dalam permasalahan bercanda. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang dari kalian mengambil harta saudaranya baik dengan niatan main-main maupun serius.
Barang siapa mengambil tongkat saudaranya hendaknya ia kembalikan kepadanya. 6. Etika di atas bukanlah pembatasan, karena pada asalnya rambu-rambu dalam bercanda adalah seluruh larangan-larangan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadits yang sahih. Berkata Imam Ibnu Hibban rahimahullah, canda yang terpuji adalah canda yang tidak mengandung perkara yang dibenci Allah Ta'ala, tidak mengandung dosa, dan tidak memutus tali silaturahmi. Adapun canda yang tercela adalah canda yang menyebabkan permusuhan, menghilangkan kewibawaan, memutus persahabatan, menjerumuskan seseorang ke dalam perkara yang hina, dan menyebabkan orang baik menjadi dendam ingin membalasnya. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk selalu lurus dalam perkataan dan perbuatan sesuai dengan bimbingan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun kita dalam keadaan bercanda. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan atas waktu yang kita jalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.